to Snack Time. Bareng aku Rema dan teman-teman aku di sini. Halo semuanya. Ada Hana, ada siapa sih nama kamu? Daniel. Dan Emo yang udah nggak asing lagi kan? Emo yang Udah sangat tidak asing lagi. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sambil makan snack ya guys. oh iya snack. BTW ini nggak di endorse, ini kita beli sendiri pakai uangnya Emo. Di-endorse. Gimana, apa kabar? Ya kelihatannya gimana? Kelihatannya bagaimana? Kalian apa kabar? Baik, luar biasa. Baik ya. Weekend gini makan snack sambil ditemani fruity. Bukan ale-ale ya? Bukan, jangan. Kirain fruity. Teh gelas tadi dimasukin situ bukan? Enggak serius, ini dari buah-buahan. Oh iya. Tapi untuk 18 tahun kan? Jangan dari kecil minum. Oke. Hari ini kita mau ngobrolin soal kehidupan sehari-hari aku sebagai seorang wanita baik-baik ya. Wow. Oke. Kalian dari kecil tuh suka banget gak sih makan snack-snack kayak gini? Suka banget malah. Suka ya? Dulu waktu kecil snack apa sih yang nge-hype? Oh enggak deh kak, kayaknya kecil kita beda. Kamu kecilnya tahun berapa, dia kecilnya Aku tahun berapa? 90-an kok. Tetap kok 90-an. Aku 2000-an sih. Aku juga 2000-an. Aku 90-an dikurang. Ya anak 80 lah ya. Hey. Oke, kita belum tentu bisa sampai umurnya Kak Ana ya. Oh ya. Jangan. Makin lancang saudara ini ya. Dulu waktu kecil snack yang paling kalian suka apa sih? Apa sih apa ya? Taro sih dari dulu kayaknya. Iya, aku udah taro sih. Makanya aku nge-request taro. Ini baru ya. Aku Jets sih sukanya dulu. Mau ngasih Jets yang coklat? Sejaman ya kalian. Enggak. Aku dari dulu sukanya Citato. Cita tuh udah dari lawan duluan berarti Udah ya, dong. Pak? Udah ya? Udah dong. Kalian pernah ini nggak sih, relate nggak sih kayak dulu tuh kita makan mie mentah? Kalian makan Oh, mie mentah iya. nggak sih? Apa cuma aku doang? Iya mie mentah. Yang Indomie. dihancurin, Heeh. terus dimasukin bumbu-bumbunya, terus bumbu. dimakan mentah gitu kan? Kecil banget ya. Apa? Kecil banget Oh, ya, beda. Wak. Iya, aku generasi micin. Besar jadinya gini lah. Micin. Micin. Micin Kayaknya kak. sedikit ya. Saya ambil yang banyak kan boleh? Oh, boleh. lah ya. Silakan. Saya nggak makan snack tapi saya rakus minum. Minuman berbuah-buah ini. Buah. Minuman Segar. berbuah. Well, biasanya ini makanan yang disukain sama anak-anak ya. Oke. Anak-anak. Kalian pernah kebayang gak sih jadi anaknya Raffi Ahmad? Pengen sih. Benar. Tapi Raffi Ahmad mau gak sih kamu jadi? Ya itu masalahnya. Belum tentu. Dia mau nggak? Raffi Ahmad, kalau kamu nonton video ini tolong angkat dia jadi anak kamu, oke? Emang Ahmad. Dari sini dia kelihatan kayak Raffi Ahmad kok. Bukan Ahmad Dhani ya? Raffi Ahmad. Enggak, Raffi Ahmad. Jangan dia nyusahin. Nyusahin banget. Nggak usah. Cari yang Nyusahin. lain. Masih banyak anak-anak terlantar yang butuh perhatian. Daniel mungkin. Dhani Jangan kasih. skincare-nya banyak. Dia butuh kasih Susah sayang. ya. Susah banget. Siapa sih anak-anak Sultan sekarang ya? Raffi Ahmad. Amina. Amina itu, oh anaknya. Ya ampun. Anaknya Aurel Hermansyah. Kayak ada nama Hananya ya, jadi aku lihat Amina. Agak jauh ya Aminah Sahana. Amina. Ada Hananya Oh, namanya. tetap. Amina Hana. Siapa gitu namanya? Ada Hananya kok. Nanti di browsing ya. Oh ada Gala Sky juga ya. Kayaknya dia nge-hype banget. Kayaknya dia itu dibilang ponakan seluruh umat. Benar. Yes. Kenapa begitu? Karena dia disayang semua orang Indonesia. Emang kamu nggak disayang siapa-siapa? Ada yang sayang. Tolong bapaknya kalau nonton. Tapi emang Maaf. maaf ya Om Tante Emo emang. Emang gak diinginkan tuh. Wow. Kok kita Jangan mau orang gitu. tuanya? Oh. Harusnya orang tuanya yang bilang ke kita. Kok kita jadi roasting emo ya? Ya, maaf ya Kok aku Mbak. jadi yang di roasting sih? Iya. Naluriah sih itu. Mukanya ya udah next. Ya udah next. Maaf ya, Kita ngomongin apa Jadi tadi? galak katanya kata Emo kenapa dia jadi disecintai satu Indonesia karena emang kemarin dia tuh orang tuanya pergi dua-duanya meninggalkan dia, jadi Indonesia berduka gitu. Padahal kan waktu Gala masih kecil juga nggak sempat ketemu lama ya sama ibunya ya karena ibunya kena kasus. Yang dulu sempat nge-hype itu loh kak, Apa itu? kasus prostitusi. Oh, terus ya. Tapi itu bener nggak sih? Well, yang aku tahu ya Aku minum ya, guys. dari karena aku kan suka kepo ya. Sebenarnya benar nggak sih masalahnya yang prostitusi online segala macam? Tapi dari mungkin teman-teman juga
bisa ngecek ya dari beberapa wawancaranya Vanessa sebelum dia pergi itu kan dia sempat jelasin juga kan kalau dia masuk penjara bukan karena Prostitusi. online juga karena fotonya dia tersebar waktu itu sengaja disebarkan tapi Foto apa itu? Foto biasa. Pura-pura polos lah ya anak ini ya. Pura-pura polos ada karena foto biasa pas foto sim gitu terus orang masuk penjara bye-bye emo. Jadi sebenarnya dia masuk penjara saya tahu saya sih juga bukan karena prostitusi online dan waktu itu ya berdasarkan ini juga dia terkondisikan atau dikondisikan dalam satu ruangan yang seakan-akan dia mau ya melakukan transaksi prostitusi online itu sih dari beberapa sumber wawancara Vanessa juga kan tapi memang kasusnya seperti itu. Iya sih, aku sempat tahu sih ke kasus itu, cuman emang media-media mainstream tuh ngangkatnya nge-framing kayak seolah-olah Vanessa itu satu-satunya pihak yang salah ya di sana ya. Karena emang yang nggak bukan nyalain salah satu media atau gimana ya, cuma mostly yang seringkali yang dijual itu kan sesuatu yang bisa dijual yang bisa nge-boom banget kan. Jadi dan kita juga mengkonsumsi. Nah, kita tuh seringnya gini, paling seneng nyari berita yang judulnya Clickbait. Nanti ini jangan clickbait ya, denger. Jadi Ari, judulnya jangan yang itu, terus kita nggak baca, kadang kita cuma baca judulnya aja, nggak baca isinya. Padahal kan seringkali orang naruh judul, namanya media yang mau ngejual ini, ya apa? Naruh judul yang Iya karena emang yang dicari orang kan itu. Orang yang target pasar yang mereka lihat kan orang-orang. jadi ya Orang julid. Ya sih, kadang kita nyalain media, padahal juga media nggak akan ngelakuin itu kalau nggak ada konsumen. Iya, benar. iya, Kalau nggak ada konsumen kan kan konsumen terus motong-motong video gitu kan, motong-motong video terus atau artikel yang dipotong-potong isinya, padahal wawancaranya misalnya yang gini nih, misalnya sebenarnya si A pergi ke sini terus si A pergi ke pasar, terus di pasar dia beli ini beli itu, terus waktu itu si A tuh menemukan dompet, terus dikembalikan, tapi yang di frame itu berita-berita yang kayak si A ke pasar mencari dompet. Iya sih, jadi emang, tapi juga mungkin ngajarin kita buat kalau baca berita tuh jangan coba baca judulnya doang kan. Kayak kemarin sempat heboh, banyak lah masalah-masalah. Misalnya ada komika membeli video OnlyFans kayak gitu-gitu kan. Itu pada heboh banget, clickbaitnya sumpah banyak banget. Padahal pas diceritain, aku nonton di podcast jadi Kobusyar, kan biasa aja sih sebenarnya ceritanya, kayak ya udah sih gue beli itu doang. Suka banget nge-framing gitu kan. Emang ngomong-ngomongin prostitusi tuh kayak Gak ada habisnya ya. Enggak ada. Kayak dari dulu emang udah ada sih prostitusi, cuman mungkin zaman sekarang lebih karena ada medianya kali ya. Iya apalagi kan sekarang udah ada dating apps apa segala macam, jadi mempermudah orang untuk bisa prostitusi online kan. jujur Bener ya, Bu? Jujur padahal. Jujur lu pernah pakai dating apps nggak? Pernah. Baiklah. Wow. Pernah. Apa yang kau cari? Ya, seperti mana yang senior gimana? Hah? Jangan pura-pura nggak tahu kau. Oke. Jangan karena aku yang paling muda di tip. sini ya. Yang paling bukan apa sih namanya, berpengalaman. Oke, baik. Lanjut. Lanjut terus bagaimana? Bagaimana ya, Mo? Nggak, jadi aku tuh pernah pakai dating apps lah. Swipe Pakai kanan, dating swipe kiri. app. Swipe kanan kiri, atas bawah, tengah atas. Ya. Jadi Ya bisa kanan kiri doang. Iya. Bawah, Iya, kayaknya setelah setelah ketemu atas bawah ya. Ini aplikasi baru. Oh ya oke, Jadi aku nih nggak ngerti lah istilah-istilah anak sekarang lah, kayak apa FWB FWB. itu. bukan WFH ya. bukan WFH, kayak FWB, terus apa lagi, OnlyFans. Aku OnlyFans juga tadi Pakai juga. Tapi WFH tuh bagian Ya, kalau- dari FWB nggak sih? Bisa jadi. Itu bonus sih sebenarnya. Nangkap kan nggak ya? Iya, nangkep. Udah kalian jangan nangkap ya udah. Nah kalau kita istilah dulu kan kayak cinta satu malam gitulah. One night Kayak stand one ya. night stand. Oh. Sekarang Baik. bahasa lebih kerennya ya one night stand gitu, apa ONS gitulah.
Tapi aku tuh sebenarnya rada-rada bingung sih. Maksudnya benefitnya tuh apa kalau friend with benefit? Ya mungkin makan dibayarin. Kalau udah senior nih, coba kasih tau lah Ya itu, benefitnya apa. kayak gue temenan sama lu kan friends with benefit. Hmm. Kan, ini kamu traktirin kita makan, kayak gitu-gitu. Berarti gak ada prostitusinya dong di situ. Iya kan, aku juga nggak langsung bilang FWB itu FWB prostitusi, prostitusi. kita nggak ada bilang kayak gitu ya. Nanti anak-anak ini merasa tersinggung dengan kamu bilang FWB, kamu sama cocok-cocok logi sama Prostitusi. prostitusi. Berarti apa Oh. yang FWB itu maksudnya ke apa? Tapi kau kan pernah, jadi kalau di dunia per-HIV-an itu ada istilah pekerja seks tidak langsung kan. Oh. Jadi itu tuh ternyata aku juga baru ngeh ya, ternyata kalau lo pacaran tapi ngisinya ngewe, itu tuh bisa dimasukkan dalam pekerja seks tidak langsung. Ya kalau FWB kan udah nggak pacaran, Well, pacaran enggak. enggak gini. Iya. Kalau itu dimasukkan dalam pekerja seks tidak langsung, emang di situ dia bekerja. Nah, karena itu tuh dianggap itu anggapan mereka adalah dia menjual jasa dan dibayar dengan apa? Tak tahu? Apa? Oh my God. Cinta. CINTA. Yang di sini yang dibilang pekerja seks tidak langsungnya Si siapa? cewek dan cowok. Cewek dan cowok. Oh. Jadi Ada- mereka saling bertukar jasa karena dianggap kalau pekerja seks itu bukan, jadi prostitusi itu kan itulah ya, pekerja seks itu bukan pekerja seks komersial, tapi emang pekerja seks yang menjual jasa gitu. Jadi aku memberikan kamu jasa seks dan kamu memberikan aku cinta. Oh my God. Cinta ya mas, cinta. Tapi gimana kalau yang dia tidak memberikan cinta, terus apa sebutannya? Iya mungkin mereka bertukar kenikmatan. Membayar dengan tidak langsung. Iya. Jadi kayak intinya bedanya itu yang langsung itu transaksional dengan uang atau yang macam itu. Karena Oke. di beberapa temen aku yang sharing gitu, mereka kadang ngelakuin hal yang itu, Apa itu? maksudnya yang misalnya mereka cuma kenalan dari dating app, terus ketemu dan mereka melakukan hubungan. Mantap-mantap. Mantap lah, kau sebut aja. Oh, mantap-mantap. Habis itu, tapi mereka kayak, makanya mereka bilang kayak gini, kalau misalnya kamu ketemu sama orang dari dating apps, jangan pakai cinta, jangan pakai rasa gitu. Tapi kan juga nggak sedikit ya orang-orang yang beneran nikah dari dating apps. Ada, maksudnya Iya, kita well, sekarang, kita nggak bisa ngomong dating apps itu Negatif. negatif Iya, ya. benar. Jadi karena ada sebagian orang yang menggunakan dating apps yang memang mau mencari pasangan karena well mereka nggak punya waktu untuk bersosialisasi, mereka nggak punya waktu untuk keluar gitu, dan kerjanya mereka ya cuma di rumah sepanjang hari. Ya udah mereka pakai dating app, dan mostly di negara-negara di luar sana mereka pakai dating app yang memang mau mencari Atau yang pas pasangan gitu. ya. Tapi kan sekarang gini, Tergantung pengguna. tergantung pengguna sekarang. Jadi dan banyak juga yang mencari mangsa di dating app. Iya emang ya. kayaknya harus emang pintar-pintar sih, Makanya, bijak-bijak lah ya. jadi yang nampak cantik di foto ketika nampak cantik dan tampan di foto ketika waktu dia datang, oh oke, so. Disclaimer ya, kita beneran cantik ini nggak pakai efek. Tapi emang lighting sih. Terus, Karena lighting kita di sini gede-gede ya. Panas dan ya. BTW tapi ngomongin prostitusi, aku tuh buat baca ya, ternyata prostitusi itu emang adalah apa sih namanya? Dia tuh udah ngambil jajan aku, tau gak sih? Ternyata prostitusi itu adalah emang pekerjaan yang salah satu pekerjaan tertua bahkan di negeri kita Indonesia. Oke, iya sih. Jadi kalian pernah tahu tentang Doli nggak sih? Oh, tau banget. tahu. Yang di Surabaya. 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 Dulu apa coli? Dari itu tempat prostitusi. Oh, Jadi dulu sebelum ditutup tahun 2014, Doli itu pernah disebut konon katanya salah satu tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Jadi aku memang pernah lewatin karena waktu itu tahun 2000 berapa ya, kesana 2010 waktu main di Surabaya. Karena ya penasaran lah ya, namanya anak muda, apa sih orang ngomong tentang Doli dan teman-temannya. Ini waktu itu saya diboncengin teman saya, kita lewatin kawasan Doli dan wow. rame kali ya. Dan emang jadi sebelum sebelum aku ke Doli itu memang aku sempat baca buku tentang Doli. Aku lupa judul pastinya, tapi itu membahas tentang Doli. Jadi di situ kan digambarkan perempuan-perempuan duduk dalam satu ruangan, jadi kayak akuarium gitu loh. Jadi Oh, Kalau ngomongin akuarium aku kebayang sih. nah, ngerti ya.
kayak akuarium, jadi yang nampak adalah ininya, kepalanya terus sama kaki-kaki cantik jelita itu. Jadi emang seperti itu gambarannya. Nah, Dolly itu kan kalau yang aku baca ya, itu dimulai tahun 1960-an, Bang. Belum, orang tua saya belum ada. Orang tua yang belum ada, Iya. orang tua saya sudah Udah ada. saja. Jadi 1960-an itu orang Belanda. Jadi nama Dolly itu kan diambil dari yang dirikan Dolly itu. Si Dolly van apa gitu aku lupa. Ya Pak Doli lah ya, Mr. No, Doli. Bu Dolly. Oh Bu Doli. Doli. Oh, Bu Dolly. Miss Doli. Miss Doli, hai. Jadi dia yang buat itu sebenarnya tujuannya untuk tentara Belanda. Jadi diambil lah cewek-cewek cantik Belanda. gemoy itu, pokoknya cantik memang untuk memuaskan tentara Belanda waktu itu. Jadi boleh di cross check dulu aja ya ininya, sejarah tentang Dolly. Terus ternyata diminati, akhirnya mulailah mencicipi orang Indonesia, mencicipi di sana. Oh makin berkembang, lama-lama makin berkembang. Terakhir itu datanya ada 9.000-an pekerja seks komersial di Dolly itu, sampai akhirnya ditutup tahun 2014. Nah itu kan karena kebanyakan human trafficking itu bermuara di Dolly. Nah itulah yang ditakutkan. Ya sih, aku juga bacanya di Jakarta, aku lupa namanya, kali apa gitu ya. Pernah dengar nggak sih? Aku sih lupa soalnya kan jarang ya ada di dunia kayak gitu. Oh my god. Kali apa gitu lah, ya adalah Jakarta. Kalibata. Kali jodoh, bener, kali jodoh. Oke, pengunjung. Tadi nggak ngerti. Aku nggak mau apa ya. Kalau dibilang emang nggak ngerti, itu cuma pencitraan yang kita bicarakan di awal ya teman-teman. Dia itu adalah Pelaku utama. pemangsa. Predator. Nggak bercanda ya, nggak gitu. Dia temannya Vicky Prasetyo. Heh, gila kau siapa Vicky? Jadi di sana itu, jadi emang dulu tuh karena dari masa penjajahan itulah, mereka yang datang ke sini, ada Belanda sih itu. Datang ke sini tuh kan mereka nggak bawa cewek ya. Jadi sampai ke sini tuh adalah tempat-tempat kayak gitu untuk memuaskan hasrat seksual mereka yang menurut kebutuhan Maslow itu adalah kebutuhan dasar ya, seks. Dan itu dibenarkan pada saat itu, dan justru biasanya yang jadi korban cewek-ceweknya adalah cewek-cewek Chinese. Jadi mereka didatangkan dari Cina, dikatakan di sana tuh kalau ya beda-beda tipis sama TKI pekerja migran kita sekarang. Jadi di sini diiming-imingin, di sana kerjanya bagus gini-gini. Jadi orang tua mereka tuh yang iya pergilah gitu. Pas sampai ke Indonesia justru dijadikan yang cantik-cantik tuh dijadikan simpanan kayak istri-istri nggak sah gitu, istri siri. Terus yang menurut mereka nggak secantik istri-istri siri itu disimpan di rumah bordir tuh lah. Jadi itu emang kayak untuk memuaskan hasratnya mereka yang dari Belanda saat itu. Kalau untuk orang pribumi sendiri jarang, orang pribumi rata-rata adalah mereka yang Indo Kak. Jadi yang dulu itu emang kita kan dijajah kan bertahun-tahun, beratusan tahun malah ya. Jadi tuh yang kayak bapaknya Belanda tapi dia nggak diakui orang Eropa, tapi di Indonesia juga dia ditolak sebagai pribumi. Nah itu tuh biasanya mereka yang dijadikan perempuan-perempuan di sana, dan itu nggak tahu kenapa dari dulu sampai sekarang tuh kayak ke bawah, seolah-olah apapun yang terjadi di sana itu adalah kesalahan si perempuan-perempuan ini. Kayak penyakit, jadi dari sana tuh lah mulai ada AIDS segala macam, penyakit menular seksual, dan itu mereka merasa perempuan-perempuan inilah yang menjadi menjadi perantara. Padahal kan juga kayaknya mereka juga nggak ada yang suka rela deh. Jadi pada intinya apa? Kenapa sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang tuh selalu perempuan yang disalahkan atas segala jenis. Well, kita hidup, kita nggak bisa tutup mata. Kita hidup dalam budaya Patriarki ya kan. Dan itu, ya walaupun sekarang gerakan-gerakan feminisme kemudian banyak yang muncul, kesetaraan gender kemudian banyak yang muncul, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari tetap perempuan itu subordinat. Jadi yang Subordinat. perempuan itu nomor 2, perempuan itu manusia nomor 2, kelas 2. Kita nggak bisa pungkiri bahwa itu sampai sekarang tuh hidup gitu. Masih diperjuangkan. Karena emang kenyataannya kita masih dianggap kita. Padahal yang dituntut sebenarnya sekarang kan gini, orang banyak bilang feminisme itu apa? Menuntut apa? Mau menuntut kesetaraan yang bagaimana sama laki-laki? Sebenarnya yang dituntut kesetaraan kayak misalnya dalam karir, profesi. Kalau laki-laki bisa jadi manajer, perempuan pun bisa gitu kan.
Benar. Tapi dari zaman dulu kan ya kalau masalah prostitusi kayak gini ya tetap aja yang disalahkan adalah perempuan. Perempuan. Padahal waktu itu human trafficking kayak apa? Iya. Tetap yang disalahkan perempuan Perempuannya. yang menjajakan ini. Tapi memang kita nggak bisa nutup mata ya bahwa sekarang banyak perempuan dengan sukarela nih ya, tanpa ada paksaan. Ya mungkin kondisi ekonomi menjadi paksaan, tapi ada yang benar-benar kehidupan pergaulan itu menjadi kebutuhan primer. Jadi kayak hedon itu menjadi kebutuhan primer, hangout itu kemudian jadi kebutuhan primer. Cara dapatkan uang paling gampang apa? Judi, jual diri. Judi. Aku baru nggak dong, judi Aku jual kira diri ya? judi oh ya. Jual diri. Jadi Berarti judi online itu jual diri online. Judi online itu. Aku nggak tahu ya kalau judi online ya aku nggak pernah tahu tentang judi online. Ya judi beneran online yang slot dan teman-temannya itu. Perkara jual diri, aku pernah ada tahu perempuan yang judi, kita bilangnya judi aja ya. ya. Waktu itu sempat dia didekati banyak laki-laki karena ya cantik ya, perawakannya cantik gitu. Tapi nggak mau serius, nggak mau lah istilahnya punya relationship yang sama satu pria karena itu sudah jadi Habitnya. nggak tahu ada kepuasan sendiri dan dia punya kebutuhan finansialnya tuh terpenuhi. Jadi nggak perlu orang nawarin dia, yuk kerja ikut aku, kerja ini kerja itu, jadi waitress lah seenggaknya. Nggak mau. No ngapain? baby, no. No, 100.000 satu hari. Lu jual diri, 1 juta. 1 juta satu malam. Kampus nggak tahu. itu paling murah. Kalau lu cantik, paling murah kan. BTW gengs, kita mau disclaimer ya. Aku feminis, Kahana pun feminis. Jadi kita nggak sedang menjelek-jelekan perempuan ya, enggak. Tapi kita mau teman-teman tuh sadar bahwasannya bahkan kalau ada prostitusi yang karena seorang perempuan itu ingin melakukannya, ya itulah, ya udahlah sih, nggak usah dijudge, kan juga dia bebas memilih ya. Lagian sebenarnya kenapa sekarang, entah kalian ngeh atau enggak, di tahun 2010-an itu sampai sekarang orang sudah tidak menyebutnya lagi PSK. Dia hanya disebut pekerja seks. Karena itu tuh kayak prostitusi atau pekerja seks, dia hanya menjual jasa. Sama kayak kita kalau jasa apa ya, jasa benerin jasa nyuci atau jasa benerin sumur bor segala macem, kita kan nggak ada ya jasa nyuci komersial, nggak ada. Makanya itu, karena itu hanya dianggap sebagai penjual jasa gitu. Bahkan kita sendiri mengakui bahwa prostitusi adalah pekerjaan yang cukup lama di Indonesia, artinya itu adalah pekerjaan. Dan lalu ketika perempuan atau laki-laki kan sebenarnya juga banyak ya pekerja seks ya, gigolo namanya. Gigolo. Yang benar dong ngomongnya. Gigolo. Pronounce-nya. Gigolo, puas. Gigolo. Puas. Gigilo gitu. Puas emo. Kayak gitu. Banyak banget juga ya cowok juga kayak gitu. Cuma kan balik lagi, kita nggak pernah punya hak untuk menjudge kehidupan orang sih kalau aku Iya. bilang, kalau aku seperti itu. Karena tubuhmu tanggung jawabmu. Benar, Tubuhmu, otoritas kamu. otoritas kamu. Ketika kamu memilih untuk menjual badanmu, tanggung jawab sepenuhnya itu adalah ada. Mungkin padamu. aku sih lebih suka ngomong kayak menjual jasa sih kak. Soalnya kan kalau menjual badan kayak dia Oh kan iya sih, dia nggak jual organ ya. Ya oke, menjual jasa. Gitu sih, kayak orang aku nggak jual Dia nggak menjual organ ya, jadi aku nggak bisa bilang menjual tubuh ya, menjual jasa. jual jasa. Ya karena itu pekerjaan ya, itu Iya. Iya, Eh, ada Jasa kegiatan. kenikmatan. itu verb. Iya, verb, ya Verb. Itu verb. Iya. Katakan ya. Kata kerja. Itu kata kerja ya. Oh, luar biasa. Ya sih, jadi kayak tapi kayak misalnya Doli tutup kan. Terus kemarin di NTT juga ada KD namanya. Itu KD. ditutup. Kalian sendiri setuju nggak sih prostitusi ditutup? Enggak. Enggak. Udah nggak usah pura-pura ini deh, lu kalau nggak juga nggak apa-apa ya. Ya emangnya ya itu kan Aku juga apa ya? personally nggak setuju sih. Itu kan pendapatannya mereka, ngapain kita? Kalau kalian gimana guys? Kan kalau aku pribadi gini, kenapa banyak tempat prostitusi itu ditutup? Karena itu muara human trafficking kebanyakan. Nah itulah yang dicegah sama pemerintah ya, setahu saya. Jadi itu yang dicegah pemerintah, terjadi human trafficking.
kita nggak bisa tutup mata, human trafficking terjadi sampai sekarang. Bener. Rema kalau tahu di daerah perbatasan timur. Bener, itu sangat banyak human trafficking. banyak sekali yang perempuan-perempuan tiba-tiba hilang dari rumahnya. Human trafficking. Tapi kalau di sana kebanyakan sih bukan kayak gitu, kasus-kasusnya di sana tuh kayak ya itu loh Kak, mereka diiming-imingi gitu. Diiming-imingi kerja di sini. Nanti ikut saya ya, nanti kerjanya bagus gini. Setelah diangkut pergi hilang kabar dari orang tua. Jadi dia tuh bukan hilang tiba-tiba, tapi dia tuh emang lupa pamit, tapi pamitnya kerja. Ambil kerja. Kerjanya ya itulah. Gitu lah. Tapi sebenarnya jadi kemarin tuh aku sempat masuk salah satu yang advokasi soal itu kan, tutup. Justru sebenarnya kalau ada ini menurut aku ya kayak kalau misalnya ada tempat prostitusi itu jadi lebih gampang buat kita. Jadi jadi kita jadi tahu loh sarang-sarang di mana harus kita sebar. Sedangkan kalau itu ditutup tuh kayak sekarang juga aku rasa kenapa jadi banyak ada yang online, walaupun mungkin kalau tetap ada prostitusi tetap sih ada online ya. Karena kan berkembang internet itu. Tapi kenapa aku lebih setuju nggak ditutup tempat prostitusi itu ya kayak itu sih. Mungkin karena aku kerja di bidang per-HIV-an ya. Jadi kalau misalnya mau apa sih namanya? Melihat dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang kesehatan tuh lebih gampang gitu. Jadi kita kalau mau ngetes HIV, mau segala macem, itu kita tahu di sana tempatnya. Sedangkan kalau itu ditutup, selamat tinggal. Ingat kita menutup lokalisasi tidak sama dengan menutup prostitusi. Benar. Betul. Itu jadi sulit sih Kak. Jadi kalau misalnya kayak human trafficking, kalau di sana kita tuh masih bisa ngelacak kan. Tuh ujung-ujungnya juga di kesana gitu orangnya. Sedangkan kalau misalnya itu nggak ada, orangnya kita jadinya nggak tahu dia dijual kemana. Itu sih aku pikirnya. Kenapa aku nggak setuju sama penutupan lokalisasi? Jadi lokalisasi harus dilegalkan? Sama kayak minuman keras kan. Kalau aku sempat nonton ininya Panji sih, stand up-nya Panji soal minuman keras. Jadi minuman keras itu juga sebenarnya kan haram ya untuk beberapa suku bangsa, beberapa agama. Tapi kita tetap melegalkannya, undang-undang kita melindungi itu. Kayak misalnya yang ya udah dia dijual di beberapa toko tertentu dengan kadar alkohol sekian. Mungkin lokalisasi juga bisa Dengan kadar tertentu. Dengan kadar dengan kadar tertentu gitu. Tertentu ya yang tidak memabukkan lah ya. Iya. Tapi kebayang nggak sih kalau di Indonesia ada red district gitu, kayak di Belanda gitu. Jadi ada satu tempat khusus untuk berbuat dosa gitu. Tapi sebenarnya gini, ya oke, itu penutupan lokalisasi atau tempat prostitusi itu kan pro kontra ya. Cuma kalau misalnya yang penting ada benar-benar itu terjaga, maksudnya ada ya. untuk jaga itu, jangan anak di bawah umur tetap dipakai. Benar. Masalahnya human trafficking, kayak anak-anak di bawah umur, anak-anak yang nggak punya orang tua diiming-iming, oke kamu kerja ke kota, lalalala. Terus sampai di kota ternyata mereka dijual karena harga anak tuh lebih tinggi daripada harga perempuan seperti yang matang ini. matang. Sudah matang itu, jadi lebih harganya bocil-bocil itu lebih mahal daripada saya yang matang di pohon. Padahal mereka itu di ini ya, apa sih namanya? Diperem di mana? Diperem. Kalau istilahnya orang kayak gua tuh diperem. Nah, yang diperem itu yang mahal, coy. Jadi kalau yang masang di pohon itu kayak Harganya turun ya, Pak? turun drastis kayak buah-buah yang di hypermart yang sudah mulai layu lembek gitu nggak sih? diskon Keriput 50% gitu. Jadi Ya sih. ya itu ke pro kontra juga. Mungkin kalau sih. emang lokalisasi itu ada diperketat kali ya kayak. Iya, dan kayak dari masalah kesehatan, jadi dari segala aspek itu harus benar-benar diperhatikan. Masalah kesehatan, masalah usia, Benar-benar. terus pembagian hasil. Karena emang sekarang sih yang aku lihat di beberapa tempat prostitusi terselubung ya, maksudnya emang ada lokalisasi nggak resmi gitu. Itu tuh emang gimana ya, kita emang kesana tuh cuman sebatas tes HIV kayak gitu, tes sifilis gitu. Itu tuh nggak sampai yang kita nanyain kayak sensus penduduk ya, kayak umur segala macam kan enggak ya. Ya itu aku nggak tahu, kayaknya emang kalau prostitusi itu harus bener, kalau ada lokalisasi itu harus benar-benar dipastikan bahwasannya orang-orang itu kayak ditauin gitu asal usulnya. Dia punya KTP. Kan sekarang Jadi kayak eksklusif nggak sih kerjaan kayak gitu? Iya. Jadi pengen sih kerja kayak Ya, gitu. jangan dong. jadi sekarang kan Kayak ke pekerjaan umum lah ya. sistem kan jadi online. Jadi kita bisa ngecek, kita punya kayak Dukcapil pusat, kita bisa ngecek nicknya. Kan kalau dia punya KTP dan punya ini yang jelas kan, jadi kita tahu lah orang ini dari mana, usia berapa. Jadi memang nggak dipalsukan gitu. Tapi lucu nggak sih kalau KTP pekerjaan?
pekerja seks. Wira swasta. Oh, wira swasta, bener-bener. Ya ampun, otakku ya Allah. Wira swasta. Ya soalnya aku habis buat SIM, jadi kayak gimana gitu. Pekerjaan apa? Wira swasta. Oh, jual apa? Jasa. Jasa. Jasa apa? Jasa apa? Kenikmatan. Mantap. Mantap. 6464. Oke. Jadi aku punya game, guys. Oke. Emo, dan aku paling ujung sana. Angkatlah kotak itu. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jadi Tolong biar- dikocok-kocok, Emo kocok sendiri ya. Benda Makanya coklat dikocokin itu. Gimana ya? Ambil lah orang satu. Hah? Ini kayak jadi arisan ya? Iya kayak arisan. Lubangnya kecil ya, kayak jari aku terlalu. Oh, Ya enggak. ampun. Ini Oh ini 2, Wak. Ini termasuk iya longgar lah. Ini gulungannya estetik banget ya guys kalau kalian Sangat bisa lihat. estetik. Sangat. Ini dihabisin dong jusnya. Penuh persiapan sekali nih yang membuatnya. Ini yang bikin siapa? Yang bikin siapa aja kayaknya? Tim kreatif kita. Oh, kreatif tim kita. kreatifnya penuh persiapan ya guys. Coba kalau lihat bisa di zoom. Tim kreatifnya adalah kita, maksudnya gitu. Oleh kita. Maksudnya emo sendiri gitu ya. Iya. Ayo. Oke. Mulai dari mana nih kita? Kita mulai dari yang pakai kacamata sendiri ya. Wow. Lelaki di sudut sana. Bukalah. Daniel tolong dibuka. Aw. Ya. Aku bacain ya. Ya bacain lah. Pernah FWB-an nggak? Sering. Jawab dengan jujur Daniel. Kalau kamu bohong kamu harus minum. Emang Habisin emang- satu. Habisin di Aus. tes. Kok Oh, gitu. Jujur li sih pernah. Tapi maksudnya FWB-nya gitu tadi cuma maksudnya kayak sekedar makan atau nonton kan standar ya kan FWB kan benefitnya Mantan gitu. atau apa? Nonton. Oh aku kira. Mantap. Let's try. Itu dong. Itu doang. Gak berwarna banget sih hidupnya dia. Itu FWB apa? Apa temen? Aji mumpung. Heeh. Kamu mungkin nganggap FWB dia nganggap biasa. Iya dia nggak biasa aja. Kamu aja sih berarti. Iya. Mohon maaf. Kayak sih gitu, cuman yang aku tahu sih kayak gitu, maksudnya yang FWB yang aku tahu yang kayak gitu, maksudnya cuma sekedar nonton. Itu polos banget sih Dan. Ya aku nggak polos kan, kelihatan dari wajah aku. Lihat ke kamera coba Dan. Udah ganti lah. Nah, Next. nggak seru dia. Oh mungkin kita nunggu pertanyaan mau nih kayak seru nih. Menurut kamu, one night stand ada untungnya nggak? Cuma satu malam. Tergantung ya, Wak. Kepuasan saat Tergantung itu. apa? Ya, kalau one night stand kalau kamu lagi mabuk, kamu nggak inget apa-apa, cuy. Untungnya di mana? Iya. Nggak ada untung-untungnya. Gitu ya kalau mabuk ingatan kita. Kamu mukul siapa, meluk siapa, siapa. makan apa, minum apa, meluk apa-apain siapa. Kamu nggak inget karena kamu mabora. Berarti nggak ingat rasanya juga. Nggak inget rasa, terus kan sedih banget. Berarti nggak ada untungnya ya? Kata aku Tergantung sih, one night stand nggak lah. Nggak ya? Terus Kalau kondisinya nggak mabok gimana? Kan itu kalau mabok. kalau kondisinya nggak mabok juga, well, mostly itu kayak nggak ada untungnya sih. Buat aku. Tapi aku nggak pernah coba. Untuk berhubungan baik-baik itu. Karena kalian tahu kan aku yang matang ini. Karena kita sering memanggil dia bunda, karena emang dia paling dewasa, paling baik, dan nggak pernah ngapa-ngapain. Oh, dan aku seperti bunda dari kan. Bunda Oh dari. udah dari. Benar. Oke lanjut. Lanjut Rema. Pernah kau pakai dating apps? Sebutkan dating apps yang belum pernah aku coba selain. Sudah pernah coba Bumblebee? Enggak sih. Ah, Ya, tuh. berarti aku emang anak baik-baik dong. Nggak tahu bahkan Bumblebee itu apa sih kak? Itu loh yang di Transformer Bumblebee. Bumblebee. Tapi aku belum pernah nyoba. Aku tuh udah pernah nyoba apa aja ya? Tinder aku udah nyoba. Cupid.com aku udah nyoba. Oke. Cupid.com. Cupid. Terus aduh maaf, Nggak baru apa. kemarin banget. Kemarin aku tuh nyobain Ome TV tuh dating apps enggak sih? Enggak. ya. Enggak sih. Aku cuman kayak iseng-iseng gitu gara-gara nonton siapa sih itu yang jago berapa bahasa YouTuber itu. Oh si itu sih namanya lupa, keren banget. Iya kan kayak Rizky jadi kayak Febian. hah? Rizky Febian. Mampus. Itu Jangan aja penyanyi. selek. Oh, Enggak sih. Aku mau coba Tinder segala macem. Emang jujur di Tinder tuh banyak yang baik sih. Tapi juga nggak sedikit yang bejat. Baik Jadi- lucu. Oh ya, jadi ada beberapa
Dan aku tuh biasanya tuh kalau misalnya aku kan kebetulan ada tante ya, adalah keluarga di Canggu kan. Ayo aku tuh kadang suka pas ngidupin Tinder aku lagi di Canggu gitu. Di Kan tempat-tempat tertentu ya. yang aku lihat banyak cowok gantengnya gitu sih. Oke. Terus aku kan prefernya ke bule ya, yang kesana suka nyari gitu. Tapi aku bukan bule hunter ya guys, pacar aku orang Indo ya. Cuman ya itulah. Aku pernah nyobain dating apps. Sebelum aku pacaran ya, setelah pacaran aku cewek yang setia banget sih, kayak nggak pernah. Tapi kemarin Aku nggak pernah nyoba micet. Aku baru banget. Aku baru banget kemarin. Oh, kalau kemarin. Ome TV itu aku lagi sama pacaran terus kayak penasaran kayak gimana. Tapi emang kebanyakan tuh bocil dan tuh orang Indonesia padahal aku tuh udah pakai yang pilihannya kayak seluruh dunia kan. Kayak mentok-mentok Malaysia ya udahlah. Saya aja hapus. Tetap ya. Iya. Serumpun. Jadi tuh bocil, bener-bener bocil kayak main. Iya, emang kayak anak-anak seumuran Emo. enggak, Emo kan tuan dia daripada aku cuma buka aku aja sih yang baru. Ya umur 14-15 gitu lah. Wow. Iya kecil anak yang kayak Iya, Ome TV itu anak kecil Ngapain? semua, bocil semua. Ngapain mereka? Udah lurus belum ya? aku Belum pengen dong. nanya sih, Ya, aku nggak nggak nanya ngecek sih. juga lah. Ya Emo, Lanjut mau. jujur Emo. Apa? Apa itu? Kasar ya mulut laki-laki ini. Kalau ada kesempatan buat OnlyFans mau nggak? Oh. Bukannya kamu sudah punya? Kamu kan udah Kan foto premium. kita. Kamu udah lihat OnlyFans dia? Udah foto aku yang dimasukin. Dia ini pelanggan setia. Enggak sih, aku nggak akan beli sih kalau punya kamu. Kalau aku ada kesempatan buat OnlyFans mau nggak mau, masalahnya ada yang beli nggak itu. Ya Gak apa-apa, kan dicoba dulu. Coba dulu lah kan Emo. OnlyFans itu bisa foto apa aja ya, maksudnya nggak harus foto. Nggak boleh. Nggak pernah, sih. aku nggak Emang pernah harus nyobain sih, aku nggak Iya, tahu. aku juga Harus sih, dia video juga ada, foto juga ada. Dan Coba, apakah Coba mau. Coba mau. OnlyFans itu apakah di aplikasi apps gitu atau apa dia gini? Dia tuh web. Oh dia web, bukan aplikasi. Aku nggak tahu aplikasinya, cuman waktu itu aku ininya di web. Aku nggak punya, cuman aku pernah lihat. Oke guys, jadi kita nggak punya pengalaman tentang OnlyFans, jadi nggak pernah bikin juga. Mungkin nanti setelah Emo bikin Baru kita dan buka. ada yang terjual, Kita akan baru bisa review. bicara. Kita akan review. Kita akan review ya, OnlyFans. kita akan review, kita analisa nanti grafiknya kemana, engagementnya ada apa Engage, enggak. iya, benar. Ada ya. Kita review satu-satu fotonya. Kita review satu-satu fotonya, yang kurang sebelah mana, Nanti, kita nanti bisa aku kasih masukkan. dulu ya, sebelum di review aku kasih ya. Ya, kita harus puasa. Cobaan. Oke. Oke. Ini mana itu kertas? Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Banyak ya. Ya iya, tapi ini satu doang. Satu doang. Ini yang belum punya pacar siapa? Kita semua jomblo. Aku Oh, udah dia punya pacar punya. sih. Ya, aku udah punya pacar sih. Dan yang nggak punya, ayo Iya. ambil ya kau. Jahat Aku ya. ngakunya ya. Oh tapi jadi nggak. emang literally cuma 5 ya? Iya. Ini keluarnya Keluar. Bocor ya? bocor ya. Bocor ya. Ini mulut kamu. pertanyaan gue buat Daniel. Terbalik. Jalan. Emang kamu punya pacar mau? Iyalah. Kan Yang Selama ini mana kamu yang- bilang kamu jomblo. Iya. ya, Pacarnya dia- Emo nonton, pacarnya Emo katanya Katanya dia jomblo. Dia selalu bilang sih tiap hari kayak aku nggak punya pacar kok. Pacar kalian LDR kan? LDR aja nggak dianggap apa. Putus. Emang setan. Terus dia mau bikin OnlyFans putus. Aduh. Dia nyobain ons putus. Kalau dia minta pap jangan dikasih. Dia mau Kayaknya aku masukin salah OnlyFans. salah bikin konsep ini ya. Kalau dia minta foto kamu jangan kasih. Kalau minta pap jangan. Enggak ini pertanyaannya lu. Oke, lu jangan. Pertanyaannya agak deep ya. Kriteria pacar idaman. Yang besar salah. Kok Yang kayak Rema lah ya, berisi. Bergizi. bergizi? Ya Kalau ampun. kriteria pacar idaman, ini terlalu serius ya kalau harus misalnya bisa baca gini. harus bisa berenang lah ya. Yang Iya, pasti. karena harus bisa berenang pasti ya. Karena kita Keluarga laut. Oke. Pastinya harus ini sih sefrekuensi ya harusnya. Kalau aku sih nyarinya Iya, gitu. frekuensi Sefrekuensi ya. sama sejiwa sih. Sejiwa. Janganlah kamu mati dan juga mati jiwanya hilang. Iya, iya dong. Gitu sih kalau aku. Sefrekuensi paling intinya. Karena kalau kita nggak sefrekuensi kayak nggak enak aja, nggak nyambung kayak aku bahasnya apel, kamu bahasnya jeruk. Lu mau ngapain aja sih kalau punya pacar? enak lah. Enak-enakan lah. Ajak berenang lah ya. Iya ngajak Enak berenang. diajak berenang, enak Aja. diajak makan. Berenangnya Iya. juga kan kita Enak-enakan. bareng-bareng. Ya iya ya. maksudnya itu. Coba ini agak-agak. Agak-agak ini. Kalau konotasi enak-enakan tuh kayak maksiat ya. Iya. Kita tuh Tapi nggak kalau gitu loh. kalau maksud kita ngomong enak
mau enak Enak. aja, enak diajak makan, enak diajak ngobrol. gitu. Beda loh konsepnya, Bener. emo. Mampus lah kalian. Sebenarnya pikiran kalian aja yang nggak orang Enggak. enak-enakan kan enak-enakan main. Coba deh main nanti terbuk. tanya teman-teman Tanya deh. netizen. Ketika kamu mendengar kata enak-enakan, apa yang terlintas dalam pikiran? Aku terlintasnya soto. Nggak mungkin. Apalagi enak-enak. Karena kita lagi ngomong mantap-mantap dan Mantap dan Oh, iya. enak. Lagi nulah kalau LDR ya pemirsa ya. Iya. dia mau mantap-mantap sama siapa? Sama angin. Sama Ari, sama kameramen. Izin dong. Sama Kan dia sering video call. Tapi Oke, beneran CS. pacarnya Emo Oh. dimanapun kau berada, Emo sering bilang dia jomblo. Iya. dia nggak pernah Intinya bilang dia itu. punya pacar, dia selalu ngomong aku jomblo loh kak. Enggak, nanti ini video Cari apa lah, yang kau cari ini. kan. Coba Cari kan. video ini tidak ditayangkan. Rema carikan aku pacar, aku jomblo. Ya, pokoknya dari pembicaraan kita ini apa yang bisa kita hikmahkan. Ya, kita ngomongnya udah banyak banget Iya, ya. udah banyak Iya. banget. Jadi Kayak nggak banget usah- video ini ya. Iya. Jadi, Tapi nggak ditayangkan lagi. Enggak ini kita Capek kulit ini kawan. ditayangkan. jadi nanti judulnya adalah apa ya kita ya? Mantap-mantap. Loh. Enggak, kok itu? Nggak, kalau kita anak-anak yang jujur dan terbuka gitu. Kita tuh menantu idaman, kita tuh jujur, terbuka, Buat bisa menerima perbedaan gitu. ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang mencarikan istri buat Waduh, udah sisi promosi. Cuma Closingnya mau harus, bilang aja. closingnya harus ada sih. Apa itu? nggak apa-apa. Ya udah, kita udah ngomong panjang banget, udah dari ngomongin snack, ngomongin anak artis, kita ngomongin prostitusi, lokalisasi, apalagi sih feminis, sampai pacarnya Emo yang Yang nggak ada tahu pacar di atau mana. nggak kita nggak tahu ya, Nggak. nggak tahu ya. Daniel kalau punya pacar yang kayak gimana, kalian silahkan mendaftar ya. Daniel sedang mencari pacar. Membuka lowongan. Oh my Dia God. jangan sedih, dia budak korporat, maksudnya dia udah masa depannya udah pasti lah gitu. Oke, lanjut. Dan sekali lagi ini nggak di endorse, tapi Ya. kalau yang punya brand ini mau endorse kita sangat boleh ya guys. Itu aja, yang pasti adalah kita semua nggak akan ngejudge orang apapun pekerjaan kalian. Dan prostitusi adalah sadar nggak sadar itu bagian dari kehidupan kita. Yang mau kamu suka atau nggak suka, kita semua ada hidup di dunia yang ada prostitusinya gitu. Prostitusi itu dilakukan oleh dua orang, dua pihak, pengguna dan penyedia layanan. Jadi kamu nggak bisa cuma selalu nyalain perempuan dalam kasus ini. Mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di snack time berikutnya. Bye.